Halo guys, it's Tiffy ya, welcome to my channel. Nah, kali ini aku mau nge-review produk skincare lokal terbaru. Yang aku suka adalah produk-produk yang dikasih ke aku ini. Itu fungsi utamanya mencerahkan. Dan I can tell kalau ini tuh nggak memutihkan sama sekali. Nah, produknya sendiri adalah produk dari Dr. Krish & Co. Di sini aku dikirimin satu set. Ini yang seriesnya Lumin, alias untuk mencerahkan. Pertama ada Lumin Foam, terus ada Lumin Toner, Lumin Cream, Lumin Screen, dan terakhir ada lip care-nya. Nah, sekarang aku bakal praktekin cara aku untuk pakai si koleksi skincare-nya ini, sekaligus ngasih review atau pendapat aku setelah pakai skincare ini selama beberapa waktu. Tapi disclaimer dulu bahwa aku bukan skincare expert, aku bukan ahli kecantikan ataupun dokter kulit juga. Jadi pendapat yang aku kasih ini benar-benar pure sebagai pengguna aja, dan kalau aku kasih ilmu-ilmu tambahan semuanya aku dapat itu dari internet atau dari artikel-artikel kesehatan. Saya stay tuned. Nah, pertama-tama aku mau cuci muka dulu. Jadi ini aku udah mandi tapi aku belum cuci muka. Si sabun cuci mukanya ini mengandung alpha arbutin, jadi dia itu fungsinya lebih untuk mencerahkan sama melindungi dari radikal bebas untuk melindungi kita dari penuaan dini. Terus ada propylen glycolnya. Propylen glycol itu lebih gunanya untuk mengikat kandungan-kandungan pembersih yang lain, jadi dia lebih untuk ngebersihin sama untuk membantu mengikat kandungan-kandungan yang lain juga. Terus ada glycolic acid juga alias AHA. Kalian kayaknya udah gak asing karena ini udah sering banget atau banyak juga artikel yang ngebahas. Jadi kalau AHA itu fungsinya lebih untuk mencerahkan, meratakan warna kulit, terus juga mengecilkan pori-pori dan bikin permukaan kulit jauh lebih halus. Terus ada niacinamide-nya juga. Nah, kalau niacinamide itu kalau nggak salah turunan vitamin B3 yang gunanya itu buat anti-inflamasi. Jadi kalau kalian yang berjerawat juga berarti bisa pakai ini karena dia itu mau ngebantu buat ngurangin peradangan jerawat-jerawat gitu. Nah, ini muka aku udah basah, sekarang aku bakal langsung cuci muka aja. Aku belum pernah kayaknya cuci muka depan kamera. Apa udah? Oh, udah deh. Nah, dia itu teksturnya gel bening kayak gini, bening kayak gitu, bener-bener yang gel. Terus aku gosok-gosok dulu sampai udah ada foamnya sedikit. Kalian bisa lihat ini tuh busanya dikit banget, bahkan kayak pas udah malah makin gosok kayak nggak ada busanya gitu. Oke, sekarang aku bakal bilas lagi pakai air. Oke, aku udah basuh. Nah, sekarang aku keringin dulu. Menurut aku si sabun cuci mukanya Dr. Krish & Co ini yang Lumin itu mild banget, bener-bener kayak ringan banget. That's why aku pakai ini tuh untuk di pagi hari, karena kalau di pagi itu kan pas kita habis bangun tidur buat mempersiapkan kulit, ngebersihinnya nggak perlu yang ekstra. Kecuali kalau untuk malam, biasanya kan abis itu kita habis beraktivitas, terus habis pakai makeup numpuk seharian, itu lebih baik pakai sabun cuci muka yang emang bener-bener ekstra buat ngebersihin. Jadi aku lebih rekomen kalian pakai ini tuh buat morning cleanser aja. Terus dia juga nggak ada efek kayak narik-narik kulit gitu loh, kayak kalian bisa lihat tuh. Ini nih masih kenyal-kenyal gitu, bener-bener kenyal banget. Nah, sekarang aku bakal pakai si tonernya. Nah, kalau tonernya ini juga mengandung propylen glycol sama niacinamide. Nah, kalau yang ini juga mengandung lactic acid. Kalau lactic acid itu gunanya biar mencegah kulit kita nggak semakin kering. Nah, kalau salicylic acid itu kayaknya udah banyak banget dipakai buat produk-produk untuk jerawat ya. Karena kalau nggak salah, dia itu fungsi utamanya untuk menghilangkan keratin terluar di kulit. Jadi bagus banget buat anti-inflamasi jerawat gitu. Nah, dari serangkaian skincare yang aku terima ini, menurut aku favorit aku itu adalah si Lumin Tonernya ini, karena menurut aku dia itu sekaligus menyegarkan, karena kan kalau abis cuci muka pakai toner pasti fungsi utamanya menyegarkan. Dia itu bikin muka aku kesannya kayak glowing gitu. Memang sih nggak bikin yang berasa lembab kayak hydrating toner pada umumnya, tapi somehow muka aku kelihatan glowing. That's why aku suka banget. Dan dia juga ada kandungan buat ngebersihinnya. Jadi aku pernah sekali ngapus makeup, terus habis itu kan pakai skincare pakai ini. Padahal menurut aku waktu itu aku ngapus makeup tuh udah super duper bersih. Tapi pas aku pakai toner ini ternyata kayak kelihatan masih ada kotor-kotornya gitu. Jadi terbukti bahwa dia juga sekaligus buat membersihkan. Satu yang aku kurang suka, dia itu keciuman bau alkoholnya. Sebenarnya aku itu orangnya nggak terlalu peka ya sama bebauan gitu, tapi menurut aku ini bau alkoholnya lumayan kencang. Tapi aku juga udah ngecek ingredientsnya. Jadi di tonernya ini mengandung alkoholnya itu si ethyl alkohol. Nah, ethyl alkohol itu termasuk kategori alkohol baik karena memang dia fungsinya itu buat mengikat
kandungan-kandungan lain dalam skincare, jadi bukan yang kayak alkohol berbahaya gitu. Sambil nunggu tonernya lebih ngeresap ke kulit, aku bakal pakai lip care-nya. Nah ini aku suka banget karena dia itu nggak tipe yang balmy berasa berat gitu di bibir. Karena kan banyak lip balm yang karena berasa banget kayak apa ya, balsem gitu ya, kayak balsem. Jadinya tuh thick di bibir, berasa banget kayak kita pakai lip balm. Ini tuh nggak sama sekali. Dan dia ada warnanya. Aku bakal taruh di tangan. Jadi di awal dia itu bening. Tuh kelihatan kan, bening gitu. Nah abis itu kalau kita mulai kena ke kulit kayak gini, dia tuh ada warna pinknya sedikit gitu lah. Jadi kadang aku suka pakai ini terus nggak pakai lip produk lainnya karena bibir aku kesannya kayak warna pink natural gitu. Jadi di antara koleksi ini nomor 2 yang paling aku suka karena dia itu benar-benar kayak tadi aku bilang, teksturnya enak banget, nggak berasa tebel di bibir, ngelembapinya juga nyaman gitu loh, nggak yang kayak terlalu basah. Ada beberapa lip balm yang karena berasa banget ngelembapinya, abis itu pas aku pakai lip produk lainnya such as lipstick, lip tint gitu-gitu, itu tuh malah terlalu apa ya, jadi bikin bibir aku kesannya basah. Abis itu aku pakai lip produk malah nggak enak. Nah ini sih alhamdulillah menurut aku nggak sama sekali. Udah gitu ada warnanya juga, that's why aku suka. Nah ini tonernya udah ngeresap ke kulit, kalian bisa lihat sebenarnya dia nggak berasa yang kayak ngelembapin banget gitu loh, nggak yang ngasih sensasi lengket lembab-lembab gitu, tapi somehow bikin muka aku kesannya glowing gitu. That's why aku suka banget, parah enak banget. Next, aku bakal pakai Lumin Cream alias moisturizer. Nah, kalau si moisturizernya ini mengandung vitamin A alias retinol. Kalau retinol itu fungsi utamanya buat apa? Menjaga produksi minyak di kulit, terus juga membantu ngelembapin karena dia ngunci kadar air di dalam kulit. Terus mengandung ini phytic acid. Kalau aku bacanya bener ya, pokoknya tulisannya kayak gini. Aku bakal tulis di layar, phytic acid atau apa bacanya. Nah kalau itu tuh adalah antioksidan alami, jadi bisa ngebantu kita juga untuk melawan radikal bebas alias anti-aging. Aku belakangan tuh kalau pakai moisturizer lebih suka kayak aku apply dulu di telapak tangan, aku ratain terus baru aku bener-bener ratain lagi di permukaan wajah. Jadi waktu itu aku pernah nonton dokter kulit siapa gitu kalau nggak salah dari Amerika. Jadi dia itu nyaranin kalau kita apply skincare gitu, itu tuh kadang kalau kita ambilnya kayak secoel kayak diambil dulu gitu, kadang tuh bisa jadi itu tuh malah kebanyakan. Sebenarnya wajah kita nggak perlu sebanyak itu. Jadi dia nyaranin kayak kita ngambil secukupnya. Waktu itu sih aku ngikutin cara dia ya, pokoknya benar-benar ambil secukupnya, taruh di telapak tangan. Nah itu tuh udah kayak ukuran yang pas buat kita apply ke satu muka. Habis itu ratain ke permukaan tangan, terus baru apply ke wajah gitu. Dan aku ngerasain sih jadi lebih enak sih, kayak muka aku jadi nggak terlalu lembab gitu loh. Karena kalau terlalu lembab juga nggak baik, nanti malah produksi minyak di muka kita malah berlebih. Nah untuk moisturizernya ini aku lebih saranin buat kalian yang kulitnya normal ke kering atau memang kering, karena dia itu bener-bener ngelembapin. Tapi bukan berarti yang kulitnya berminyak nggak bisa pakai ya, bisa, tapi mungkin lebih sedikit dibandingkan tadi aku pakainya. Karena kalau kulit aku normal ke kering, dan aku suka karena ini bener-bener pure ngelembapin banget. Kalau kalian lihat muka aku merah-merah ya, karena kan barusan aku bener-bener pijet-pijet, itu kayak special treatment gitu loh. Kalau aku lagi apply moisturizer atau face oil, aku tuh suka bener-bener kayak beginiin biar sekaligus peredaran darah di kulit aku tuh lancar. That's why agak merah-merah gini. Nah hampir semua produk-produk si Lumin series ini tuh mengandung AHA. Biasanya kalau AHA itu bikin kulit kita jadi lebih sensitif dibandingkan biasanya, karena kan dia ngangkat sel-sel kulit mati, mengecilkan pori-pori, ngangkat kotoran, terus mencerahkan. Jadi kita itu harus benar-benar hati-hati dengan UV rays alias sinar matahari. Jadi abis ini aku juga bakal pakai sunscreennya. Nah ini sunscreennya alias Lumin Screen. Aku suka juga sama sunscreennya ini, yang urutan ketiga yang paling aku suka dari si series ini. Kan banyak ya sunscreen yang bikin kesan efek putih gitu di muka, dan alhamdulillah ini tuh enggak sama sekali. Aku bakal pakai segini banyak. Biarpun memang udah gak zaman sih ya sunscreen yang bikin kasih kesan putih di muka, tapi nyatanya masih ada aja. Apalagi kalau abis itu kita foto pakai flash, bisa tuh jadi flashback gitu. Dan thank God, menurut aku ini nggak ngasih efek flashback sama sekali. Kekurangannya adalah di packagingnya itu tuh nggak ada tulisan ini SPF berapa. Tapi ternyata pas aku cari tahu di
Instagram. Dia itu SPF 30, which is the perfect amount for sunscreen. Tapi aku suka karena udah terbukti aku panas-panasan naik Gojek ke kampus tiap hari pakai ini selama beberapa waktu, dan ya, dia nggak bikin muka aku kebakar sama sekali. Nah, jadi si sunscreennya ini menurut aku pasangan cocok banget sama si Lumin Creamnya alias moisturizernya. Karena kan si moisturizernya tadi tuh yang bener-bener ngelembapin banget kayak yang aku bilang kan. Bahkan kalau pakainya kebanyakan sedikit, takutnya malah terlalu lembab gitu loh. Sedangkan abis itu pas aku pakai sunscreennya, entah kenapa dia kayak ngekunci gitu. Jadi kayak ini tuh bener-bener harus dipakai di step akhir setelah rangkaian semuanya. Karena muka aku jadi nggak yang over moisturize kayak tadi pas aku pakai moisturizernya. Jadinya lembabnya tuh kayak enak gitu loh, terus glowingnya juga nggak selebay pas tadi aku pakai moisturizernya. Jadi emang dua-duanya ini kayak yang pasangan cocok gitu loh, asik jodoh kali. Oke, jadi tadi adalah praktek aku pakai si Lumen seriesnya skincare dari Dr. Krishanko ini, dan kalian bisa lihat ini hasil akhir kulit aku. Pendapat aku setelah beberapa waktu pakai skincare si Lumen seriesnya ini, menurut aku dia itu nggak ngasih efek brightening, mencerahkan yang instan, which is actually a good sign. Karena kalau ada beberapa skincare yang kayak instan banget gitu loh ngasih efek mencerahkannya, ngeklaim seperti itu, menurut aku kayaknya malah kurang bagus. Berarti mungkin kandungan-kandungan yang mereka pakai tuh kandungannya keras gitu ke kulit, that's why hasilnya cepet banget. Aku sih nggak ngerasa muka aku tuh yang kayak jadi putih sama sekali, karena aku juga nggak mau pakai produk pemutih. Tapi di sekitar sini, jadi kalau kalian sadar itu kan aku lagi beruntusan ya. Sebulan lalu tuh masih lumayan parah banget, kayak item-item bekasnya tuh masih berasa banget. Nah, ini tuh udah nggak sehitam kemarin, memang nggak yang hilang sepenuhnya, tapi menurut aku udah nggak sehitam yang kemarin. Which is berarti si produk skincare-nya ini emang bekerja, karena jadinya untuk meratakan warna kulit aku itu berhasil. Dan dari ngelembapinnya juga aku suka, biarpun klaim utama mereka si Lumen seriesnya itu untuk mencerahkan, tapi buat aku buat ngelembapin kulit di kulit normal to dry ini tuh cocok banget, terutama si moisturizernya tadi itu. Biarpun juara aku tetap si tonernya fix sih, ini aku bakal repurchase. Aku suka banget ngasih efek glowingnya tuh kayak Terus aku juga suka sama lip care-nya, si lip balmnya ini kayak yang tadi aku bilang, karena dia nggak yang bikin kesan tebel di bibir, nggak yang overhydrating banget, terus ada warna-warna naturalnya kayak gini, aku suka banget. So ya, dari all for this review, semoga video ini berguna untuk kalian. So if you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian nggak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.